Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Semangat, semangat, semangat. Maju terus, pantang mundur. Rawe-rawe atas, malang-malang putung. Kita laki-laki, bukan bencong, bukan mental tempe mendoan. Kripto itu ada siklusnya. Biar saja naik turun. Kita liatin saja. Kita bukan main trading lepret tinggi yang judi itu ini. Kita main spot nominal uang kita naik turun. Diacak-kocok, kicik kiwir. Biar saja ya, liatin saja. Bikin pusing aja. Yang penting nanti tahun depan. Bukan tahun depan, maaf ya, tahun ini ya. Saya ingatnya tahun depan saja. Di bull market akan bull market akhir tahun. Nggak usah mikirin ETF support dan yang lain-lain, yang jelas siklusnya masih berjalan. Ketika nanti halving BTC menjelang 1 tahun, seiring dengan block rewardnya BTC akan dipotong 50% dengan demand yang masuk banyak sekali, jelas nanti BTC akan terbang, apalagi ditambah duet maut dengan ETF support yang institusi tentunya akan menggelontorkan dananya ke BTC secara fisik, maka akan lebih menggila lagi kenaikannya ya. Saya jelaskan di sini, nanti jangan di skip dulu. Hari ini akan saya kupas tuntas, saya babat habis, saya ublek-ublek, saya kebiri, saya kuliti SRP supaya Anda paham yang mana holding SRP. Tenang saja dan sabar, akan saya kupas, saya kuliti di sini, makanya jangan di skip nanti di belakang ya. Ini yang mau masuk BTC, kalau BTC saya sarankan jangan dulu, nanti takutnya nampanin pisau jatuh. Karena BTC itu sudah ada yang namanya indikator Ichimoku, itu kondisinya harga di pucuk sudah sewajarnya. Kalau sekarang turun karena kenaikannya udah ratusan persen lebih dari tahun ini ya. Di awal tahun, di awal bulan Januari itu kan harganya sekitar 260 juta, sekarang sudah berapa? Lihat sendiri ya, 677 per video ini dibuat, artinya sudah naik 2 kali lipat lebih. Waktunya turun nggak jadi soal. Dan kalau melihat, walaupun saya nggak melihat langsung ya, saya bisa melihat dari batin saya bahwa BTC ini belum mampu menjebol resisten yang sangat kurang ajar banget, yang sangat krusial, dikatakan keramat di Bimbo 0382 itu. Jadi yang untuk masuk BTC, khusus BTC jangan masuk dulu, mending kita beli di atas setelah nanti pijakannya kuat di Bimbo yang awalnya sekarang jadi resisten dan kemudian nanti akan menjadi support. Kalau sudah uji level di situ, menyentuh turun ke bawah areal daripada garis support itu, kemudian bertahan, baru Anda masuk buy sebanyak-banyaknya. Level tinggi boleh, karena dalam Bimbo 3082 setelah menjadi support itu psikologinya secara fakta nyatanya udah jadi kesepakatan, maka akan melanjutkan kenaikan. Di situ waktunya buy daripada sekarang masuk, tapi nanti takutnya turun kembali karena masih kondisinya masih anomali, belum jelas. Sabar ya. Jadi kalau yang mau masuk SRP Cardano ini, Anda punya nggak perlu banyak-banyak ya, tapi nanti akan terbang tinggi ke depan, jutaan itu bisa terjadi karena SRP punya bom waktu, punya momen tersendiri ya, punya kejatuhan bintang dari langit, akan dipakai seluruh lintas batas, maksudnya akan dipakai lintas batas di seluruh dunia yang langsung tertuju dengan koin SRP. Nggak mungkin tidak, harganya akan terbang ke atas di suatu saat nanti. Itu bisa terjadi ketika dulu ETH nggak ada harganya, BTC nggak ada harganya, bahkan diperingati pizza day ya, BTC yang hanya ditukar dengan loyang, satu loyang pizza. Itu kan sejarah yang luar biasa, yang mana juga nanti SRP akan terbang jadi juta-jutaan. Itu tidak akan mungkin, tidak akan terjadi, tinggal nunggu waktu. Karena sekarang kita lihat iklan di mana-mana, kita lihat bagaimana SRP, perusahaan-perusahaan sudah bergabung akan menggunakan daripada teknologi Ripple. Juga negara-negara di belahan dunia sudah mulai memberikan lisensi, sudah merapat, artinya nanti akan terpakai yang luar biasa. Memang birokrasinya lagi dikerjakan. Ibarat kita membangun jembatan Suramadu pun butuh waktu bertahun-tahun, nggak sembarangan, sabar. Yang mana nanti SRP akan terbang. Sekarang kondisinya memang lagi dalam proses
ketika dalam proses ini yang mana penuh dengan tragedi, penuh dengan intrik, cari keuntungan masing-masing dalam berbagai pihak. Karena apa? Ya, kue-kue perbankan nanti terus terang akan dipindah, digeser, diambil dengan SRP. Perlu banyak nego, perlu banyak birokrasi, dan perlu banyak kesabaran. Yang jelas tidak akan nutup kemungkinan bahkan teknologi ini bisa nggak bisa akan terjadi. Dulu pakai HT, sekarang udah HP. Dulu TV hitam putih, sekarang sudah LCD. Itu di situ ya. Sabar, harap sabar. Karena kalau kita lihat dari SWIP itu sudah dikontrol pemerintah, sudah lamban, biayanya mahal, birokrasinya ruwet, ribet. Ya, ngapain pusing-pusing ribet-ribet dibikin sendiri? Otomatis sekali klik menggunakan teknologi Ripple akan lebih cepat, akan lebih baik daripada yang pakai SWIP, akan lama. Dan sudah dikatakan para pakar yang botak-botak itu bukan 1, 2, 3 pakar, 20 pakar, itu SRP bisa harganya ratusan juta. Kalau saja 20% saja SWIP pindah ke SRP, ini kan belum lagi dipersiapkan jaringannya. Makanya sabar. Kalau Anda takut yang namanya ke depan seperti apa itu masih abu-abu, belum ada yang tahu, takutnya tiba-tiba betul nyata SRP gila-gilaan karena kejatuhan bintang harganya akan terbang bisa melebihi BTC umpamanya ya, cara kita ngibulnya dikit ya. Makanya punyalah SRP sama Cardano nggak banyak biar mata Anda nggak hijau ngeliatin bandanya saja, sedikit saja di hold untuk jangka panjang, untuk jaga-jaga barangkali SRP sama Cardano nanti akan terbang. Cardano menggunakan jurus mabok, jurus mautnya, karena semua investor seperti BlackRock, papan atas kelas investor dunia masuk kripto, maka di dalam kripto akan bertanding habis-habisan. Cardano menggunakan jurus maboknya akan lepas, Charles-nya akan dijadikan desentral, itu yang akan mantap. Ada momen itu untuk long invest di Cardano. Seperti orang Jepang, Singapura itu sampai 10-20 tahun dia masuk long invest di Cardano. Cardano sampai dikatakan BTC-nya Asia. Lah urusan SRP ini akan dipakai pembayaran lintas batas di dunia, momen-momen sejarah yang langka, simpen saja nggak perlu banyak, tapi lupakan untuk long invest, barangkali nanti harganya jutaan bener Anda ikut kecepretan dari SRP, yang mana dengan sabar yang namanya ini long invest kripto, tapi koin dua itu punya fundamental yang sangat bagus dan juga berbeda tujuan dan berbeda segala macam urusan. Kalau ibaratnya SRP itu buat cabang ya, kalau pagi mawar ya, kalau pagi main, kalau malam mawar, karena dia di ekosistem daripada kripto juga dia keluar untuk sebagai alat pembayaran di alam nyata ya, di dunia nyata. Sedangkan Cardano khusus blockchain yang terkuat di ekosistem kripto ya. Paham, ngerti ya? Jadi sedikit karena ini udah panjang, saya akan bahas untuk BTC. Sabar dulu. Masuk Solana, karena ini Solana ini diakuisisi sama ETH. Ini nanti akan perang tanding dengan BNB. BNB juga gak akan mau dipukul mundur sama Solana. Solana juga ingin menggeser daripada BNB. Kedua ini terjadi akan pertarungan yang luar biasa, akan unjuk gigi saling menggelontorkan dana untuk merebut ranking. Ya, ini gunakan momen-momen langka seperti ini, momen-momen emas seperti ini. Caranya dua-duanya hajar semua, hantam semua. Masuk BNB oke, masuk Solana oke. SRP Cardano untuk jangka panjang saja. Dan banyak juga yang menanyakan nanti kenaikan berapa persen. Kenaikan nggak sama, tergantung. Ya, tergantung daripada yang di celana. Waduh, bukan tergantung di celana, maaf ya, itu tak jelek. Tergantung nanti keuntungan demand yang terkuat itu ada di mana. Soalnya Pausewell itu nanti akan berpindah-pindah mencari cuan. Setelah BTC udah puas cuci mulut dan makan uang dari BTC udah banyak, nanti akan terjun pindah lagi lari ke ETH. Setelah ETH udah puas ya, hidangan kedua, nanti baru akan masuk ke altcoin season seperti itu. Jadi altcoin juga kenaikan nggak sama, rezeki masing-masing. Yang penting cari koin-koin yang berfundamental top CMC 10-50, silakan. Nggak mungkin koin itu saya tahu semua kenaikan akan sampai berapa-berapa. Yang penting kita tidak membeli koin micin yang scam, masuk di koin-koin yang bagus-bagus. Paling tidak daripada kita kere scam habis uangnya, paling tidak kita punya kenaikan 5-6-10 kali lipat, itu saya rasa sudah cukup, nggak usah terlalu maruk yang berlebihan ya. Ya, sedangkan ini nanti
tahun 2021 itu udah ada yang naik 10 kali lipat, 12 kali lipat itu ada di VRA. Untuk SRP hanya cuma 3 kali lipat, akan tetapi ada krisis juga, ada COVID-19 juga. Lihat tahun ini nanti kemungkinan jika ETF support disetujui akan luar biasa, akan double halving, karena banyak uang dari institusi yang tergelontor ke market. Itu nanti akan mengakibatkan yang mana BTC ini akan terbang tinggi dan altcoin akan terseret. Juga akan saya infokan bahwa rezeki kita semua itu masih dikontrol dalam konteks kripto ya, bukan rezeki yang di atas. Dalam kripto ini bahwa sentralnya itu masih di US sana, karena negara-negara di luar daripada US yang punya pinjaman hutang kepada US yang minta bantuan itu pengembaliannya masih standar dolar, walau diganti dengan mata uang yang lain belum tentu bisa, karena nggak semudah itu. Sekarang masih pakai standar dolar. Dengan kekeringan market dari tahun 2021 bear market hingga sekarang itu kan yang namanya US tuh menaikkan suku bunga terus ya, akhirnya market kering. Dan nanti kalau sudah pivot, ini kan sudah pivot ya, udah pangkas suku bunga kemudian print money, maka akan ngucur lagi ke market ya, uang-uang dari sana-sana juga kita akan ngucur lagi ke market, ke kripto, kita akan cuan lagi dari situ ya. Saya rasa paham ya, silakan pilih-pilih sendiri. Saya rekom banyak sekali karena mindset orang nggak sama, pemikiran orang nggak sama. Ada yang minta koin 80-90% masuk BTC, ETH, BNB, juga ada yang mau di bawah 10.000, juga bahkan ada yang maunya di bawah 1.000. Jadi harus ngerti, harus maklum ya. Kita langsung akan membahas daripada news daripada SRP tentunya yang akan mengakibatkan harganya jutaan itu bisa terjadi ya. Makanya sabar untuk yang punya koin SRP, nggak usah buru-buru. Yang namanya Ripple ini bersanding dengan Western Union dan MoneyGram sebagai penyedia transfer uang besar. Jadi memang proyeknya progres terus ya. Kita kok belum naik harganya, sabar menunggu selesai semua antara 2-3 tahun mendatang. Paham, ngerti ya? Ripple perusahaan blockchain yang berfokus pada pembayaran baru-baru ini dinobatkan sebagai salah satu penyedia layanan lintas batas global terkemuka dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh majalah bergensi American Banker ya. Jadi ngerti ya, pengakuan ini menempatkan Ripple di samping nama-nama besar lainnya dalam industri transfer uang. Ripple mencapai puncak dalam layanan transfer uang ya. Kita harus sabar, memang Ripple ini sangat bagus sekali beritanya, cuma memang belum waktunya naik ya, sabar karena juga birokrasinya belum selesai ya. Artikel Amerika Banker tersebut membahas langkah HSBC, bank populer di Inggris, untuk memperluas penawaran transfer uang globalnya melalui aplikasi yang baru diluncurkan, Zing ya. Tahu sendiri ya, paham Anda, semua akan beres-beres saja, baik-baik saja mengenai Ripple. Memang harus sabar ya. Sambil mengakui bahwa Zing merupakan upaya HSBC untuk bersaing dengan non-bank, artikel tersebut menyebutkan perusahaan lain yang membangun fungsionalitas pembayaran lintas batas, diantara adalah penyedia utama di Inggris, Wise dan Revolut, yang keduanya memiliki gabungan 46 juta pengguna. Dan nggak gemblong nggak. Makanya momen-momen kejatuhan bulan Ripple itu ya sabar, barangkali 2-3 tahun lagi akan jadi ratusan juta, Anda nggak akan tahu. Makanya simpen aja, nggak usah banyak-banyak, biar nggak diliatin mulu, hitung-hitung uang hilang, uang rokok ya. Ripple datang di urutan ketiga dengan infrastruktur pembayaran berbasis blockchain-nya yang telah diadopsi oleh bank-bank besar untuk memfasilitasi transfer lintas batas hampir instan. Wow, paham ya? Ini nyata, progres project yang jelas. Makanya sabar, nunggu waktu, momennya terbang. Sekarang belum ya, sabar ya. Lebih lanjut, artikel tersebut mencatat bagaimana Ripple telah menggunakan teknologinya bersama SRP selama bertahun-tahun, serta konsolidasi terbaru solusi perusahaan menjadi satu penawaran yang disebut Ripple Payment. Wah. Pengakuan terbaru Ripple meskipun menghilangkan tautan mengungkapkan bagaimana perusahaan telah memperoleh tempatnya di antara elit dengan solusi pembayaran berbasis blockchain yang menggunakan SRP. Ini juga datang pada saat Ripple mengungkapkan upaya berkelanjutan untuk mempertahankan keunggulannya yang
kompetitif. Ini akan menggunakan tokennya langsung SRP bro, makanya Anda sabar, nanti bisa kawin lagi Anda, bisa cari Randa, kepret aja Randa ya, cari yang perawan. Waduh, lari yang situ ya. Ya, bercanda ya. Baru-baru ini Ripple mengungkapkan rencana untuk menargetkan pasar pengeluaran P1 1,5 triliun US dolar. Gemblong ini ya, perusahaan akan memanfaatkan jaringan yang didukung SRP untuk memungkinkan perusahaan P1 mengakses pembayaran real time kepada vendor karyawan dan mitra lainnya. Ya, Ripple antara 5 besar menyedia layanan uang global, menyelesaikan daftar 5 besar menyediakan layanan untuk global adalah perusahaan tradisional Western Union dan MoneyGram. Ingat bahwa yang terakhir sebelumnya memiliki kemitraan dengan Ripple tetapi menjauhkan diri dari proyek tersebut di tengah gugatan terkenal oleh SEC AS ya. Jadi sudah banyak sekali yang saya beritakan. Pengakuan ini menunjukkan pentingnya Ripple dalam ekosistem pembayaran global dengan menegaskan posisinya sebagai pemimpin kunci dalam industri transfer uang. Saya rasa sudah cukup, sudah dilaweran, sudah cukup capek ya, sudah ngasih penjelasan pemahaman ya. Anda nggak masuk tombol gabung, apalagi gituan ya. Adanya komplain mulu ya, masuk tombol gabung murah ini aja pada angel, pada rewel ya, tapi maunya cuan mulu, bagaimana urusannya kalau begitu ya. Bercanda ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Positifnya Anda ambil, buruknya Anda tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.